Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon hadirkan sejumlah saksi kunci. 3 remaja lakukan perundungan disertai penganiayaan terhadap temannya di tempat pemakaman umum di Kabupaten Cirebon. Terlilit hutang pinjaman daring, seorang pria di Kabupaten Bandung nekat merampok di tempat agen jasa pengiriman uang. Informasi yang berikut ini patut jadi perhatian kita semua. Lagi-lagi perundungan terjadi di kalangan pelajar. Kali ini 3 remaja lakukan perundungan disertai penganiayaan terhadap temannya di tempat pemakaman umum di Kabupaten Cirebon. Dan bukan hanya satu kali, para pelaku juga kerap melakukan perundungan dengan korban berbeda. Pergi peta. Video ini sengaja kami tidak tayangkan secara utuh, bukan hal yang patut ditiru. Lagi-lagi perundungan terjadi di kalangan remaja. 3 remaja lakukan perundungan terhadap temannya di sebuah pemakaman umum di Kabupaten Cirebon. Video perundungan itu viral, para pelaku menganiaya korban hingga terluka. Dan ini bukan satu-satunya perundungan yang dilakukan para pelaku. Di video berbeda, ada korban lain yang masih mengenakan seragam dianiaya oleh pelaku. Warga korban yang melihat video itu pun langsung melapor ke kepolisian dan kini ditindaklanjuti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon. Si korbannya, Bu? Karena diancam. Oh, diancam. Diancam sama pelaku yang ya? pelaku itu. Diancam. Udah sering adang tuh. Dipukulin tuh. Udah sering. Anak saya tuh udah sering dipukulin tuh. Kaget nggak, Bu, dengan kayak gini? Ya kaget banget, shock. Akibat perundungan yang dialami, korban trauma hingga tidak mau bersekolah. Nah, awalnya pada saat saya datangi, kata orang tuanya itu anaknya sudah tidak mau sekolah lagi. Tapi setelah saya berikan motivasi, alhamdulillah anaknya setelah sembuh mungkin ya bisa bersekolah lagi. 3 pelaku yang berstatus pelajar SMP dan SMA kini dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Perundungan di kalangan remaja masih saja terjadi. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting. Bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana membentuk karakter sejak dini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kasus pencurian dengan modus pura-pura membeli emas terjadi di Kabupaten Karawang. Seorang wanita terekam kamera pengawas saat menggasak emas seberat 19 gram. Terekam jelas, inilah sosok wanita pelaku pencurian berkedok sebagai pembeli di sebuah toko emas di pertokoan Galumas, Kabupaten Karawang. Awalnya pura-pura memilih emas. Pelaku terus mengalihkan perhatian penjaga toko dengan meminta emas yang lebih berat. Saat pengawal lengah itulah, dengan cepat pelaku membawa kabur emas seberat 19 gram. Terus kan minta dikeluarin dulu satu-satu ya. Terus ibunya tuh ngekecoh gitu loh. Terus pas tanggal masih di satu di tangannya diumpetin gitu kayak gini pakai HP-nya. Terus habis itu dia tuh nanya-nanya kayak Sherlockan buat toko emas 88 yang Tupar ya. Padahal kan ada ininya ya, ada di Google Maps. Tapi si ibunya tuh kekeh mau minta ini Sherlockan pakai HP. Nah terus pas lagi ngambil HP ternyata dia tuh ini masih nyimpen gelangnya. Terus langsung pergi gitu. Pemilik toko emas memilih untuk memviralkan pencurian yang terekam kamera pengawas tersebut. Rencananya, kasus ini juga akan dilaporkan ke kepolisi. Samsul Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Terlilit utang pinjaman daring, seorang pria di Kabupaten Bandung nekat merampok di tempat agen jasa pengiriman uang. Perampok dengan senjata tajam tersebut mengancam karyawan dan menggasak uang senilai 110 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat tersangka mendatangi gerai pengiriman uang di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Kamis lalu. Berpura-pura hendak menukarkan uang, tersangka yang bernama Asep Ridwan itu kemudian menodongkan senjata tajam kepada karyawan. Karena takut dilukai, korban kemudian menyerahkan uang tunai sebesar 110 juta rupiah kepada tersangka. Setelah itu tersangka langsung kabur.
Perampokan itu kemudian dilaporkan kepada polisi. Polisi dari Polresta Bandung kemudian langsung menyelidiki dan mengejar pelaku. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam, tersangka akhirnya diringkus Jumat siang. Hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka nekat merampok karena terlilit utang pinjaman daring sebesar 40 juta rupiah. Motifnya ekonomi, motifnya uang, ya, di mana yang bersangkutan tersangka ini terjerat hutang dan total hutangnya bisa mencapai 40 juta rupiah, dan berdasarkan uang yang dia rampok itu bisa melunasi hutang-hutangnya dan untuk biaya kebutuhan pribadi lainnya. Polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk menjerat pria yang bekerja sebagai buruh pabrik tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Warga dan polisi menangkap seorang pria lantaran kedapatan mengedarkan narkoba di kawasan Gunung Batu, Kabupaten Bogor. Polisi menyita barang bukti 46 bungkus sabu-sabu dalam kemasan permen. Rekaman video amatir ini memperlihatkan warga mengiring seorang pria di Kampung Gunung Batu, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor untuk menunjukkan barang bukti narkoba yang disembunyikannya. Warga bersama polisi berhasil meringkus Oman alias Bonar berusia 34 tahun lantaran kerap mengedarkan narkoba dengan kemasan permen. Terus dia sampai ngumpet di rumah orang, atau rumah siapa. Motor dia ditaruh di pinggir rumah, sampai ketemu sama warga lah gitu. Udah nyampe rumah itu langsung dibawa ke polsek. Udah bawa ke polsek, kemudian 3 jam kemudian saya buka jok motor dia. Pas dibuka jok motor dia, saya nemuin sabu. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti di antaranya 46 bungkus sabu-sabu. Kasusnya kini telah dilimpahkan ke Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor.